Sahamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ridha atas ujian Allah. Seorang kawan pernah bekerja di sebuah perusahaan pakaian muslim yang terkenal. Ia dikenal sebagai karyawan yang loyal, totalitas, dan tidak pernah setengah hati dalam pengerjaannya. Suatu hari, ia dipanggil oleh pihak manajemen. Teman-temannya mengira ia akan promosi. "Wah, kayaknya mau dinaikkan jabatan," kata mereka. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Ia diberhentikan dari pekerjaannya. Tampaknya sebagai area manajer, ia dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ia menerima putusan tersebut. Mungkin ini bagian dari rencana Allah. Pikirnya, ia tidak larut dalam kesedihan, tidak menyalahkan keadaan. Ia termasuk orang yang qanaah, menerima ketentuan Allah dengan lapang. Beberapa hari kemudian, ia mencari pekerjaan baru. Tak lama berselang, pintu rezeki lain terbuka. Ia diterima bekerja di bidang public relations, berkembang pesat hingga kini dipercaya menjadi konsultan PR di perusahaan asing. Jika dicermati, kisah itu menunjukkan bahwa apa yang sebelumnya tampak seperti pukulan berat dalam hidup, ternyata adalah jalan menuju rezeki dan kemuliaan yang baru. Ujian hidup bukanlah hukuman, sebagian justru merupakan jalan terindah untuk naiknya derajat seseorang. Ujian adalah cara Allah meminta hambanya untuk kembali, berbenah secara total, juga bentuk kasih sayangnya karena tidak semua orang Allah pilih untuk menjalaninya. Allah ingin hambanya naik kelas. Bersyukurlah, sebab berarti Allah mengenalmu secara intim. Diperhatikan Allah secara intim sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Kata Nabi, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Cara menyikapi ujian adalah bersabar, bermuhasabah, memperbaiki diri, berpikir positif, mengokohkan tauhid, bergantung hanya kepada Allah, dan memperbaiki hubungan dengannya. Dengan begitu, maka Allah lah yang akan menyelesaikan seluruh urusan hambanya tersebut dengan cara, waktu, dan momentum pilihan Allah. Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusron." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kita tidak perlu bertanya kapan ujian akan berakhir, kapan pertolongan akan datang. Ridha, jalani, bersabar, dan bertawakal. Jangan pernah berputus dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah senang mendengar doa hambanya di keheningan malam. Pertolongan Allah akan tiba dari arah yang tidak disangka, dengan cara yang tidak diduga, yakni caranya Allah. Pendidikan ilahi. Dalam konteks itulah, para ulama menjelaskan bahwa ridho bukan persoalan meminta Allah meridhoi semua hajat kita. Ridho adalah menerima apa yang menjadi ketetapan Allah, seperti apapun ketetapan itu. Sufyan As-Tsauri pernah berdoa, "Ya Allah, ridhoilah kami." Namun, Robiah Al-Adawiyah menegurnya, "Tidakkah kamu malu meminta ridho Allah sementara kamu sendiri tidak ridho kepadanya?" Sufyan pun tertegun dan beristighsar. Kapan seorang hamba menjadi orang yang ridho kepada Allah? Robiah menjawab, jika kebahagiaannya menyambut musibah sama seperti kebahagiaannya menyambut nikmat. Ridho memerlukan kesadaran bahwa Allah adalah pemilik segalanya, berhak atas diri dan kehidupan makhluknya, dan bahwa musibah maupun nikmat sama-sama merupakan bentuk cinta Allah. Allah selalu memberi yang terbaik, meski manusia sering tidak mampu melihat bentuk kebaikan itu pada awalnya. Seperti pengalaman seorang ustadz populer, ia harus menerima kenyataan pahit, diputus sepihak dari tempatnya beraktivitas setelah bertahun-tahun mengabdi.
Ia awalnya berpikir itu adalah suatu penderitaan. Namun selang beberapa pekan, tiba-tiba ia dipindang untuk mengajar di sebuah PT. Di PTS itu karirnya meleset, jabatan fungsional dikelola dengan baik dan ia mendapat apresiasi yang sesuai dari pimpinan PTS tersebut. Sungguh menakjub. Seluruh urusannya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nikmat Allah kadang tersembunyi di balik kejadian yang tampak pahit. Orang mengira itu musibah, padahal justru pintu kebaikan. Karena itu, penting untuk berpikir positif atas apapun yang terjadi. Bagaimana kita tidak ridho, sementara Allah Maha Baik dan selalu memberi yang terbaik bagi hambanya. Bahkan, menerima ketentuan Allah dengan lapang, semangat dan ridho akan berbuah surga. Ujian dan ridho adalah dua sisi dari proses pendidikan ilahi. Ujian menuntun hamba untuk kembali kepada Allah, sementara ridho menjaga hati agar tetap tenang di bawah ketetapannya. Ketika keduanya menyatu dalam diri seorang hamba, ia akan berjalan dalam hidup dengan ketenangan spiritual, keyakinan penuh dan prasangka baik kepada Allah yang Maha mengatur segalanya. Demikian episode Salamadani TV kali ini. Jika konten ini bermanfaat, tolong dukung channel ini agar tetap produktif dan inovatif. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cahaya ilmu yang suci, terangilah hati yang hapus maknawi. Salamadani, lentera iman, menyebar hikmah sepanjang zaman. Salamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah, penyejuk hati, menggapai ridha ilahi. Alunan zikir menggetarkan rindu. Salamadani